malah ditangkapi, dikriminalisasi, tetap orang ini akan diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Makanya adab itu perlu. Ya. Kalau kamu pengen dapat kehidupan yang diberi oleh Allah yang Maha Kaya, beradablah kamu dengan Allah. Pertama, sholat jangan tinggal. Tapi sholatnya juga yang beradab. Abaji perhatikan, kalian ada satu dua yang kadang-kadang tidak khusyuk sholatnya. Sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi supaya nampak semangat. Jawab semuanya, karena menjawab salam hukumnya kemudian yang menjawab salam ada bonus dari Allah berupa keselamatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita ini belajar apa? Belajar apa? Sebut, belajar apa? Akhlak. Belajar apa? Akhlak sama enggak sama adab? Akhlak sama apa tidak sama adab? Nah, kalian harus tahu ya. Akhlak adalah sifat dan sikap. Tulis. Akhlak adalah sifat dan sikap yang taat atau sifat dan sikap taat sesuai perintah dan larangan Allah atau Rasulullah. Ulangi, akhlak itu adalah sifat dan sikap yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah serta Rasulullah. Coba ulangi lagi supaya bunyi semua. Akhlak artinya ya, sekarang dengerin uraiannya. Kalau kamu menjalani perintah dan meninggalkan larangan dari Allah dan dari Rasulullah, itu namanya orang berakhlak. Sekarang adab. Nah, tadi akhlak, sekarang adab. Adab artinya sama, sifat dan sikap untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah. Tuh. Jadi beda.
berakhlak, beradab katanya. Ya. Ulangi lagi, adab adalah sifat dan sikap untuk memuliakan, ya, yang lebih tua atau ditambah yang patut dihormati, serta menyayangi orang yang lebih muda dan patut disayangi. Begitulah ya, supaya enak kamu. Cukup sampai di situ dulu. Sekarang tengok Abayi, ya, dengar telinganya, pasang hatinya. Akan diuraikan tadi itu. Sebelumnya ayo kita bersolawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kasih sayang kita tebarkan takkan rugi. Semua orang mengidolakan, kita sibuk nabung balasan. Ini ya. Dengerin kata Rasulullah, la yu'minu laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham saghirona. Ini soal adab. Soal adab pelan-pelan tapi supaya masuk. Tidak masuk golongan saya, kata Rasulullah. Tidak masuk golongan umat Nabi Muhammad orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, orang yang lebih besar. Apalagi yang besar itu adalah Allah. Tidak kamu muliakan, dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Jadi santri itu percuma jadi santri kalau dia tidak menghormati orang yang besar, baik besar umurnya, usianya, besar ilmunya, apalagi besar kemahaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma saja kamu sekolah dimanapun, sekolah di sekolah negeri percuma, ya, sekolah di sekolah model percuma. Percuma juga sekalipun kamu dapat ilmu. Ini Abaji serius nih. Ini bulan puasa. Bibir kering. Kering bibir Abaji nih. Tapi untuk kalian Abaji buat. Sama tuh, kalau lagi dikasih uraian tidak mau dengar, namanya tidak menghormati yang lebih. Tidak masuk golongan Nabi Muhammad kalian. Karenanya wajib kita ini
Beradab itu namanya adab, ya. Kalau akhlak mengikuti hukum Allah dan hukum Rasulullah. Kalau adab memuliakan orang dan menyayangi orang. Jadi kalian coba, kalau kamu tidak pengen percuma, kamu harus mengenali dirimu dan mengenali lingkunganmu. Siapa dirimu yang sebenarnya? Oh, saya ini kakak kelasnya. Nah, ada lagi adiknya ngenali. Oh, saya ini adalah adik kelasnya. Lalu kamu ekspresikan itu. Bagaimana sikapmu terhadap kakak-kakak kelasmu? Bagaimana sikap kamu terhadap adik-adik kelasmu? Itu yang namanya tuh kan kurang didengar. Itu yang namanya jawab. Apa yang itu yang namanya adab. Oh, aku ini anaknya ayah. Oh, aku ini anaknya emak. Posisikan emak tuh sebagai orang yang besar di matamu. Itu namanya posisikan ibumu tuh, ayahmu itu. Jangan kamu tunjuk dirimu sebagai anak terdidik. No. Jangan kamu tunjukkan dirimu sebagai anak yang lebih pintar daripada ayahmu. Karena mungkin ayahmu ada yang enggak sekolah, tapi sekarang jarang ya. Zaman dulu banyak tuh, orang tuanya udah sekolah, anaknya pintar. Jadilah kamu seorang ulama, seorang ilmuwan, tidak akan membatalkan kamu sebagai anak untuk hormat sama orang tuanya. Dan orang tua tidak juga akan menilai kamu siapa. Walaupun kamu jadi raja, tetap saja kamu adalah dirasa oleh ayahmu sebagai anaknya. Jangan kaki kita nyombong-nyombong. Kalau nyombong-nyombong itu namanya tidak beradab. Paham semua? Paham semua? Sama halnya kita dengan Allah, apalagi dengan apalagi dengan Rasulullah. Kamu harus beradab. Ini untuk menghormati orang yang lebih dari kita. Menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan tidak menghormati Nabi, Nabi saja hati-hati. Innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti au qatalahum au a'lana alaihim au sabbahum. Dengerin pelan-pelan. Tidaklah bakal Allah memasukkan, bahkan haram masuk surga. Bahwa Allah akan mengharamkan, bukan akan, telah mengharamkan secara langsung terhadap orang yang menzolimi ahli baitku, kata Rasulullah. Apalagi sampai membunuhnya. Ada lagi yang sampai melaknatnya, mengolok-oloknya, atau sekedar memisuh. Tahu memisuh? Memisuh itu apa? Mencerca ya, mencerca, mencaci. Makanya guru-guru dulu, kiai-kiainya bayi dulu mesen sama santrinya, selain kepada gurumu kamu harus hormat, hormat juga kepada anak keluarganya. Gitu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada seorang ulama besar yang lagi ngajar,
Sebentar-sebentar dia berdiri tengok belakang, sebentar dia tengok belakang. Lalu ada yang berani bertanya, santri senior, Abuya, kami lihat kegelisahan Abuya. Ada apa? Oh iya, di sebelah sana ada anak guru saya lagi bermain sama kawan-kawannya. Saya khawatir kalau dia terjadi apa-apa. Begitu adabnya. Orang dulu begitu. Malah kamu sekarang ada sampai gurunya sendiri yang dilawan. Ingat, kalau tidak dapat ridho guru, ilmunya apa? Ilmunya kenapa? Tidak bermanfaat, atau ilmunya tidak berkah. Tuh, awas. Nah, sekarang banyak orang-orang sok merasa punya ilmu. Awas. Sok merasa dirinya sudah punya gelar keilmuan, punya kedudukan, bahkan digelari oleh masyarakat, kiai sekalipun, gus-gus sekalipun, ustadz-ustadz sekalipun, tapi dia mencaci maki, mencerca keturunan Rasulullah, para habaib yang soleh-soleh, malah ditangkapi, dikriminalisasi. Tetap orang ini akan diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Makanya adab itu perlu. Ya. Kalau kamu pengen dapat kehidupan yang diberi oleh Allah yang Maha Kaya, beradablah kamu dengan Allah. Pertama, sholat jangan tinggal. Tapi sholatnya juga yang beradab. Abaji perhatikan, kalian ada satu dua yang kadang-kadang tidak khusyuk sholatnya. Sholatnya sambil bermain-main atau sengaja. Sudah waktunya masuk masjid, kamu masih belore ya, apa namanya? Belore ya? Bahasa Perancis ya. Nah, apalagi main-main di bawah sampai Ustaz Asfihan maki-maki. Kamu nanti tidak akan dapat curahan dari Allah. Kan kemarin sudah dijelaskan tuh. Kalau durhaka kepada Allah, kita bakal azab. Kalau durhaka kepada Rasulullah, kita bakal jadi kembali jahiliyah. Kalau durhaka sama guru, ilmu kita tidak bermanfaat. Jangan-jangan nggak dapat. Kalaupun dapat, ilmunya tidak berkah kalau durhaka sama guru. Makanya dengan guru, kamu tengok, ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah kirim orang seperti ini untuk mengajari kami, melepaskan diri daripada kebodohan, daripada ketidaktahuan. Jadi memandang guru bukan hanya sekedar guru bertugas ngajar, tapi dia adalah seorang utusan Allah yang bukan Rasul, tapi memang sengaja dikirim, dididik di tempat lain, diantar ke sini untuk mendidik kalian. Tapi kalau kamu tidak menghormatinya, mungkin kamu dapat ilmunya seperti kawan-kawan, tapi tunggu realitasnya, keberkahannya kayak apa. Ada orang yang cuma dapatnya ilmu sedikit saja, tapi berkah, karena ada selalu di hatinya guru. Ini adab. Berikutnya, siapa yang tidak beradab, tidak berakhlak kepada orang tua, jangan harap hidupmu bakal berkah. Jangan berharap. Abaji sudah nyaksikan, karena Abaji sudah banyak ya, umur nih sudah banyak garam kata orang itu dimakan. Insya Allah umur Abaji sekarang ini 46. Alhamdulillah. Berapa umur Abaji? 46. Terbalik. 46 terbalik artinya 60. Kamu tega nggak tuh 64? Coba diputer dikit, umur 17 tahun ke atas. Ya tuh? Ke atasnya berapa tuh?
Abaji bukan orang baik sama orang tua, tapi Abaji paling bahagia manakala orang tua kita berceria karena kita. Itu saja. Kalau Abaji lagi ada duit sedikit saja, ingat seleranya wong tua Abaji, tahan Abaji bungkus untuk orang tua. Beli jeruk, selera wong tua Abaji makan jeruk, tapi tidak mau Abaji kirim, Abaji antar saja. Kalau orang tuanya dekat, tidak mau Abaji kasihkan begitu saja, tidak mau. Tapi apa? Kita bilang sama ibu kita, Mak, alhamdulillah ada rezeki, kita beli jeruk, nggak tahu manis apa tidak ya Mak ya. Duduk di sebelahnya, dikocek dulu tuh jeruknya, nggak buru-buru dikasih ke, dicicip dulu takut pasim. Begitu dicicip manis, alhamdulillah manis Mak, enak Mak, makan Mak. Subhanallah, dengan adab semacam ini mak kita makan jeruk sambil nangis. Terima kasih nak, tidak salah, emaknya nyekolahkan kamu di pesantren begini rupanya kamu nak. Senang ya Allah, semoga kamu panjang umur. Itu doanya orang tua. Makanya Abaji dikasih panjang umur nih. Ada yang lain baru 10 tahun sudah meninggal, ada yang lain baru belasan tahun sudah mati. Abaji alhamdulillah sekali lagi umurnya berapa? Masya Allah, semoga makin panjang umur, amin. Banyak rizki, amin. Banyak anak, amin. Anak yang sebanyak-banyaknya ya Allah berikan pada kami ya Allah, amin. Jangan takut dengan anak, banyak cucunya ya Allah. Menyebar bukan hanya di Indonesia tapi ke luar negeri ya Allah. Membawa bendera, mengibarkan kalimat-Mu ya Allah. Ada yang di Cina di sana ya Allah, ada yang di New Zealand cucu-cucu kita, amin. Banyak anak, amin. Banyak cucu, amin. Banyak santri. Serius, jangan takut. Kalau kamu bisa begitu, pasti hidupmu barokah. Ridha Allah akan tumpah pada kalian. Apalagi di bulan Ramadan ini nih. Di masjid tempat tumpahnya rahmat Allah. Salat tarawih yang banyak, jangan kurang. Salat tarawih cuma 8, berhitung banget sih. Selesai sholat tarawih minta surga, sholatnya cuma 8. Alasan kamu imamnya 8, Abaji biarin imam 8. Setelah selesai ngimam, kamu berdiri lagi sholat, genti tuh kamu sholat. Tapi udah witir Abaji, nggak masalah. Sudah witir sholat lagi, sholat yang ke 9, yang ke 10 dan seterusnya. Witir tadi, ya sudah, nanti sudah selesai sholat 20 rakaat, nggak usah witir lagi. Apa boleh Abaji? Siapa yang melarang? Ayo, ngimam boleh lagi. Nanti yang 8 tadi itu, banyak dia daripada aku. Begitu. Lama-lama ngiri juga dia, pengen pula kaki. Ya, Abaji nggak sampai 20, Abaji cuma dapat 3, cuma dapat 14, nggak masalah, lebih dari 8. Ya, yang lain baru dapat 8, kamu dapat 14. Apa boleh Abaji? Boleh. Pengennya sih 20 Abaji, tapi kencing kebeletnya Abaji. Atau malah kebatalan, kentut cuma dapat 18 rakaat, bubar. Boleh nggak Abaji? Boleh. Sholat tarawih bukan berarti wajib berjamaah, sunnah berjamaah. Memang sholatnya Rasulullah berapa Abaji tarawihnya? Ada yang tanya seperti itu supaya kami yang bisa jawab.
Rasulullah terawihnya tanpa hitungan, tanpa ada hitungan rakaatnya, sampai kakinya bengkak Rasulullah saking banyaknya sholat. Lah kamu yang bengkak apanya? Manto banyak tidur siang hari, malam banyak makan, jadi mato bengkak, perut gitu. Padahal puasa itu tidak boleh banyak tidur siang hari, tidak boleh banyak makan malam. Minum boleh banyak-banyak, makan jangan banyak-banyak. Tapi minum juga kalau sudah lewat jam 10 bulan puasa, stop. Jangan minum terus, minumlah. Nah, makanya puasa nih nggak apa-apa ya, nyimpang dikit ya. Kalian puasa kage, buru-buru buka puasa. Tapi jangan jam 6. Mentang-mentang disuruh cepat berbuka, malah jam 6 sudah buka. Nah, sudah ada suling, segera buka. Baca apa dulu? Baca bismil. Sudah itu baca baru kemudian makan. Apa yang dimakan? Apa yang dimakan? Kurma. Dikunyah sampai halus, kurma itu telan, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Baru kemudian minum yang manis-manis, teh manis. Bagusnya yang higienis, ya, jangan yang semprot itu. Ya. Marjan? Boleh nggak marjan? Halal, tapi kurang bagus kalau dikasih es. Ini menurut Zaidul Akbar. Kalau mau es, bagaimana? Nggak usah kasih marjan, esnya saja supaya jangan berwarna, itu lebih sehat. Tapi yang bagus manis dan hangat. Oh ini begitu waktu buka sudah bersuling, yang dihantam cuko. Nah ini wong kita ini langsung makan. Pempek itu kurang baik. Yang baik menurut Rasulullah apa tadi? Kurma. Kemudian minum manis-manis, hangat. Setelah itu minum air yang banyak. Blek, 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 blek. 1 gelas. Alhamdulillah, karena untuk mengisi kekeringan tubuh. Langsung sholat dulu, jangan makan dulu. Ini langsung nuap sambel aja. Sholat dulu. Sudah sholat, baru kemudian buka pelan-pelan makan sebentar. Bisa dilaksanakan? Bisa dibuat? Ini namanya adab berbuka. Nah, alhamdulillah nih santri yang mondok ini kayaknya sudah begitu ya, atau lebih parah lagi. Sudah begitu ya. Nah, karena bukaannya disimpan dulu di depan sholat ya. Tapi ke ruangannya begitu assalamualaikum selesai doa langsung kayak ngejar maling baik ya. Oke ya, tadi apa tuh? Siapa yang tidak beradab sama orang tua, hidupnya tidak berkah. Satu lagi, siapa yang tidak beradab dengan suami, awas. Makanya milih suami hati-hati. Cari laki-laki kalau cari suami. Benar gak tuh? Karena ada yang cuma setengah laki-laki, tulangnya lembut. Gitu. Cari yang gagah perkasa. Tapi yang gagah di sini juga dianggap tidak laki-laki kalau dia tidak jadi hamba Allah. Yang gagah itu ada yang jadi hamba Allah. Orang yang tidak sopan sama suami, hidup rumah tangganya gelisah, tidak bahagia. Apalagi banyak tuntutan, dikasih ini nggak cukup, kasih ini nggak cukup, kasih ini nggak cukup.
Sampai Bukit Sulap dikasihkannya masih nggak cukup, minta Sungai Kelingi pula. Nah, terakhir minta banjir bandang, mampuslah dia. Ya. Dan terakhir harus berani menghormati orang yang berjasa. Siapa yang berjasa? Istri, mertua, pembantu, karya, bawa. Itu orang-orang berjasa, orang terdekat. Siapa lagi? Hormati. Nah, kalau bisa begitu kalian akan aman. Alhamdulillah. Siap kalian beradab? Siap kalian berakhlak? Akhlak kepada siapa? Sebut kenceng. Yang pertama kepada siapa? Tidak beradab kepada Allah pasti diazab. Yang kedua berakhlak kepada siapa? Tidak berakhlak kepada Rasulullah bakal kembali. Yang ketiga berakhlak sama siapa? Tidak berakhlak sama guru pasti ilmunya tidak berkah. Yang keempat berakhlak kepada siapa? Tidak berakhlak kepada orang tua, hidupnya pasti tidak berkah. Dan yang ketiga berakhlak kepada siapa? Suami. Tidak berakhlak kepada suami, hidupnya pasti penuh masalah. Yang keenam berakhlak kepada semua yang berjasa, termasuk siapa? Istri, mertua, pembantu, siapa lagi? Tetangga, kawan, dan handai tolak. Nah, kalau itu kamu sudah bisa lakukan, bobot akhlak santri Mazra'illah akan melahirkan keberkahan. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kasih sayang takkan rugi, banyak keuntungan. Nampung balasan, silaturahim kita sambungi, lempar senyum, salam salami, kita gudangi, ridha Allah kita dapati. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hafal Silva? Hafal belum? Hafal belum? Abahnya berharap kamu menghafal dan memahami serta mempraktekannya. Terakhir dari Abah Haji sehubungan dengan puasa. Diulang lagi. Yang pertama, jangan banyak tidur. Lebih baik banyak belajar. Saat perut kosong, kamu belajar, otak kamu ringan, hati kamu terang, cepat kamu nangkap. Ya, yang kedua, waktu malam hari jangan terlalu banyak cara bukanya tadi sudah jelas ya. Nah, yang ketiga, di bulan puasa tidak boleh bermewah-mewah untuk nafsu. Buka biasa-biasa saja, nggak usah segala macam dibeli. Di rumah sudah ada maceman makanan, sore-sore ngeluyur cari pasar apa namanya? Sore itu apa namanya? Takjil, pasar takjil, segala macam dibeli, akhirnya nggak temakan, mubazir. Ya, ingat ya. Ingat. Berikutnya,
Di bulan puasa kalian harus ada 2 amalan. Amalan apa? Catat juga tambahan dengan catatan itu tuh. Terakhir nih. Yang pertama disebut fi'lul khair. Fi'lul khair. Dalam kurung banyak ibadah kepada Allah. Yang kedua disebut amalul birri. Amalul birri, ya, disebut amalul birri itu dalam kurung amalan bakti. Bakti sama orang tua, bakti sama guru, bakti sama dirimu sendiri. Di bulan puasa ini jangan kelayar keluyur, lebih banyak kamu duduk baca Quran, ya. Itu. Dan yang terakhir di bulan puasa kamu harus menjauhi 2 penyakit hati. 2 penyakit hati. Yang pertama ghadab, dalam kurung ego, sombong, ujub, tinggalin. Dan yang kedua penyakit yang ditinggalin banyak keinginan, disebut syahwat. Syahwat bukan seks, tapi segala macam keinginan. Tinggalin. Kalau pengen baju baru, kalau terbeli, belilah. Tapi kalau nggak terbeli, pakai baju lebaran nanti yang paling kamu sukai. Jangan memberatin orang tua, ya. Itu yang perlu kamu tanamkan. Ini pesan dari Abaji, jangan terlalu banyak keingin. Ini pengen beli sepatu, ganti sepatu ini, sepatu roda dibeli, sepatu mayat dibeli, sepatu segala macam dibeli. Nah, jangan itu, ya. Kamu ringankan beban orang tua, ya. Oke, paham semuanya? Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ya Allah, amin. Ij'alna min ibadikas shalihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husni talaqi masyayikhina waj'alna min hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz Asmiya.